Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten kendaraan listrik dari Grup Bakri, yaitu VKTR Teknologi Mobilitas dengan kode emiten VKTR. PT VKTR Teknologi Mobilitas akan menggelar penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering, dan dalam kesempatan ini VKTR akan melepaskan sebanyak-banyaknya 8,75 miliar saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran berkisar antara Rp100 sampai dengan Rp130 per saham, sehingga VKTR berpotensi untuk meraup dana sebanyak-banyaknya Rp1,1 triliun dari IPO ini. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari VKTR pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Dilansir dari prospektus, dana hasil IPO akan digunakan oleh VKTR untuk 5 keperluan. Pertama, sekitar 39,9% akan digunakan oleh VKTR untuk belanja modal, diantaranya sekitar 26,9% akan digunakan untuk pengembangan satu fasilitas perakitan kendaraan bermotor listrik dan untuk pembangunan satu fasilitas baru produksi sepeda motor listrik. Kedua, sekitar 11,5% akan diberikan kepada perusahaan anak, yaitu PT Bakri Auto Parts dalam bentuk penyertaan modal. Dana ini akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha dari VKTR. Ketiga, sekitar 2,49% atau Rp21,4 miliar akan digunakan oleh VKTR untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang kepada PT Tambara Tama Mandiri. Keempat, sekitar 1,38% atau $759.459 akan digunakan oleh VKTR untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada PT Andara Multi Sarana. Kelima, sekitar 44,6% akan digunakan oleh VKTR untuk modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional, antara lain biaya administrasi umum, modal kerja pembelian persediaan untuk penjualan bus listrik, truk listrik, dan sepeda motor listrik, serta biaya-biaya lainnya. Jadwal IPO dari VKTR yaitu masa penawaran awal tanggal 26 sampai dengan 31 Mei. Perakiraan tanggal efektifnya adalah tanggal 8 Juni, perakiraan masa penawaran umumnya 12 sampai 14 Juni, perakiraan tanggal penjatahannya 14 Juni, perakiraan tanggal distribusi saham secara elektronik tanggal 15 Juni, dan perakiraan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek pada tanggal 16 Juni 2023. Dalam IPO ini, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Ciptadana Sekuritas Asia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Dari prospektus juga kita dapat mengetahui bahwa pendapatan dari VKTR pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp1 triliun dari Rp679 miliar pada tahun 2021. Sementara itu, beban pokok pendapatan pada periode yang sama naik menjadi Rp878 miliar dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp565 miliar. Dengan demikian, laba bruto meningkat Rp79 miliar menjadi Rp192,6 miliar pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 yang bernilai Rp113,6 miliar. Sepanjang tahun 2022, VKTR membukukan laba usaha Rp79,2 miliar, naik Rp44 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki nilai Rp34,8 miliar. Sehingga laba per lembar saham ikut naik menjadi Rp2,19 dari Rp0,9. Aset VKTR sampai dengan akhir tahun 2022
naik menjadi 1 triliun rupiah dari 770 miliar rupiah pada Desember 2021. Liabilitas juga ikut naik menjadi 758 miliar pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 582 miliar. Sementara itu, ekuitasnya hingga akhir 2022 naik menjadi 274 miliar rupiah dibandingkan dengan posisi Desember 2021 yang bernilai 187 miliar rupiah. Untuk riwayat singkatnya, emiten ini berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakri Steel Industri pada tanggal 23 November tahun 2007. Kemudian, emiten ini melakukan perubahan nama menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas pada tanggal 29 Maret 2022. Perseroan ini adalah salah satu pionir dalam bidang elektrifikasi transportasi di Indonesia dengan memulai perjalanannya dalam menjual bus listrik pada tahun 2018. Kemudian melakukan peluncuran produk bus listrik dengan merek BYD di World Bank Conference sebagai langkah permulaan mengenalkan bus listrik di Indonesia. Sampai dengan saat ini, perseroan masih berfokus untuk melakukan penjualan business to business atau B2B dengan membawa bis listrik dari merek BYD, Switch Mobility, dan JAC. Menurut CEO semua, bagaimana potensi dari emiten VKTR? Tulis di kolom komentar ya. Stay smart, dan kita bertemu lagi di Bicara Saham selanjutnya.